Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik, sebuah program yang kita hadirkan untuk semua masyarakat, tidak hanya di Bojonegoro tapi di seluruh Indonesia yang mungkin butuh inspirasi-inspirasi yang luar biasa di dunia ini, termasuk hal-hal yang kita hadirkan, playlist khususnya sosok, jadi orang-orang yang memang bisa dibilang menginspirasi. Dan hari ini saya dan juga teman-teman dari Nol ini berkesempatan untuk sowan, ya, datang ke sosok perempuan yang luar biasa, karena beliau ini kalau di Bojonegoro saat ini memang apa ya, belum memang apa-apa sih, belum patut apa-apa. patut menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Ibu Nurul Jariati. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, ya? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Mas Alhamdulillah. Iwan. Betul. Baik, saya kemarin Dari sempat nol. clear titik nol. Saya Titik bilangnya nol. nol, ternyata dari nol. Dari nol. Kalau dari nol pasti bisa naik. Kalau titik berarti berhenti. Nah, sosok perempuan di Dari Nol ini menjadi satu apa ya, harapan kita bersama, bahwasanya sosok perempuan ini kan bisa membangkitkan mungkin para perempuan-perempuan yang ada di rumah, Ibu. Makanya kami ingin hadirkan panjenengan, Bu Nurul, yang kebetulan jenengan ini kan juga aktivis, bisa dibilang aktivis 98. Tapi untuk Bojonegoro sudah pasti dikenal, dan mungkin bisa kilas balik dulu ini, Bu. Okay. Bisa diceritakan. Dulu kan kalau nggak salah di ini ya, di Brawijaya. Jurusan hukum. Dulu dimulai dari yang mana ya dulu waktu? Mau dari lahir dulu boleh? Nah itu, takutnya nanti pemirsa kepanjangan. Makanya dulu yang mana? Karena kalau tadi kan pembukanya aku masih seperti yang dulu kan gitu. Jadi dulu menunggu gitu. Cuma berat badan udah nggak seperti yang dulu. Udah nggak seperti dulu. Yang dulu. Tapi yang penting sehat. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah sehat. Sehat, dan juga mimpinya itu masih tetap terjaga lah. Masih. Masih ada mimpi lagi. Lah ya iyalah. Saya kira udah berhenti nih di puncak. Enggak, cuma ya, masih. bedanya mimpinya itu sudah tidak ke individu. Kalau dulu misalnya masih ABG kan mimpinya pengen punya pacar ganteng, pengen punya suami kaya kan gitu. Kalau sekarang mimpinya beda. Udah berubah gitu. Jadi bukan tentang diri aku, tapi ya kalau saya sekarang di lembaga saya berarti kan mimpi tentang lembaga saya. Gitu. Nah, bicara dari nol, dari dulu gitu. Dulu mana misalnya kan harus ada batasan. Kalau tadi oke lah dimulai dari 98 ya. Karena itu ada peristiwa yang luar biasa kan di Indonesia, reformasi itu, dan itu kebetulan waktu itu masih muda. Kalau sekarang kan udah setengah tua STB ya. bukan? Sudah setengah tua. Itu ikut merasakan gejolak reformasi pada waktu itu, dan ikut menjadi salah satu mahasiswa, meskipun sekarang agak menyesal sih. Agak menyesal. Misalkan ngapain sih Pak Harto diturunkan, kalau reformasi sekarang gini-gini aja gitu kan gitu. Cuma ya itu bagian proses dari kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga termasuk hidup saya gitu kan. Apa merasakan enak zamanku? Ya ada yang enak dulu, ya pastinya tetap enak zaman sekarang. Enak zaman sekarang ya. Tanpa harus membatasi tentang rezim siapa-siapa ya. Cuma kan itu bagian dari proses kita. Kalau enak zaman dulu berarti kita mundur dong. Kalau kita kan pengennya maju, dan alhamdulillah saya bersyukur karena ternyata saya maju gitu loh. Karena kalau misalnya dulu berjuang dari mahasiswa yang mungkin pengetahuannya hanya tentang idealisme aja, tetapi ketika kemudian masuk di dunia kerja, kan ternyata ada banyak fragmen-fragmen yang harus kita selesaikan, ya kan gitu. Sehingga idealisme itu harus ada kompromi di titik-titik tertentu ini, yang hingga kemudian mengelola di sini. Nah, pada waktu mahasiswa 98 aktif di PMII, kemudian nikah, sempat jadi ibu rumah tangga agak lama, 2-3 tahun gitu. Karena ada motivasi dari salah seorang kawan yang nggak rela saya itu hanya menjadi ibu rumah tangga, akhirnya saya masuk di dunia luar, tapi waktu itu masih di dunia pendidikan ternyata. Karena Tuhan mungkin mengarahkannya ke sana. Mungkin sebagai bagian dari ya keinginan orang tua itu juga gitu. Karena kalau di dunia politik, kebetulan orang tua saya memang nggak terlalu suka gitu. Akhirnya saya masuk di sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Cepu. Di Cepu ya. Jauh ya. Tapi sebagai perempuan yang mungkin agak berat ya, karena perjalanan 1 jam. PP itu 2 jam. Cuma karena pengen ada aktivitas di luar, akhirnya tetaplah sebagai
karena saya anggap itu sebagai batu loncatan, pikiran saya kan gitu. Udah di sana cukup lama 3 sampai 4 tahun lah. Jadi riwari kayak gitu. Sambil di Bojonegoro saya juga aktif di beberapa lembaga swadaya masyarakat. Ada IFOS, saya sebut nggak apa-apa kan namanya. Boleh. Kemudian ada KPI juga, Koalisi Perempuan Indonesia itu saya sebagai sebenarnya kalau ya pucuk pimpinan, cuma kan istilahnya sekretaris. Itu. Terus berkecimpung di dunia LSM sampai 2009 itu sudah agak mulai menarik diri. Jadi paling 2007 lah itu kita. Ada rasa ini? Sebenarnya pengen karena ya kebetulan alhamdulillah juga sih pada waktu di KPI itu masuk kondisinya itu lagi nggak punya duit, nggak punya apa-apa gitu, sehingga berjuang. Terus kemudian ketika masuk sukses bisa surplus. Ada sekretariat sendiri, ada uang yang saya tinggalkan. Dari menurut saya sudah ini harus ada regenerasi. Gitu. Jadi ada kader yang menggantikan. Kalau saya di situ terus, akhirnya kan ya berhenti. Ya, iya saya merasa stagnan hidup saya, sehingga mencari tantangan baru gitu. Nah. Tapi berpikirnya sudah ke ini lagi karir pribadi gitu. Kayaknya kalau di politik Bapak Ibu nggak setuju juga. Saya juga merasa nggak sama sih. Maksudnya saya suka gitu ngamatin masalah dunia politik. Tapi ketika masuk kok ada sesuatu yang beda gitu. Karena di sana itu saya ngelihatnya orang itu kok kayaknya kalau kita merah kan merah biasanya, tapi di sana kan bisa merah, bisa hijau, sebenarnya dia hijau, tapi seolah-olah merah itu kok saya nggak cocok ya ini. Kontra di hati gitu. Iya di hati, tapi bukan berarti mengatakan politisi jelek ya, bukannya. Ini kan soal masalah kenyamanan hati kan gitu. Oke, akhirnya saya ngambil, oke deh kayaknya saya nanti harus berkarya di sini deh, kayaknya lebih slow gitu di notaris sebenarnya. Makanya saya kemudian ngambil S2. Kenotariatan. Suami bangun perguruan tinggi ini gitu. Ternyata ada masalah Mas gitu. Yang masalah itu yang kemudian sebenarnya udah enggak dia biar suami saja. Saya tetap di notaris aja. Jadi dua karir yang berbeda gitu. Tapi ternyata ada masalah besar yang membuat saya harus masuk ke sini gitu. Itu karena desakan laki-laki, peran orang tua dalam hidup saya itu sangat luar biasa. Jadi beliau berdua yang ke rumah meminta untuk bantuan bojomu kayak gitu. Kalau enggak itu nanti habis sudah. Soalnya mungkin karena melihatnya ke suami saya itu pendiam baik gitu. Saya kan agak nggak baik gitu. Nggak teganan gitu ya suami mungkin. Iya, suami saya itu tipe yang pendiam nggak tegan gitu. Kalau saya itu kan tergantung. Kalau Masnya tadi kan bisa preman boleh, ya boleh kan gitu. Harus lihat situasi. Mau macam preman ayo kan gitu. Nah mungkin karena itu akhirnya ya udah deh. Awalnya itu ya aduh saya tuh udah lah, enggak lah bisa aja, maksudnya bisa dalam arti karirnya gitu. Tapi seiring dengan waktu Tuhan menunjukkan suatu hal yang membuat saya itu oh ya kayaknya tetap ya udahlah saya masuk di situ gitu. Awal pertama targetnya 1 tahun 2 tahun saya benahi untuk kelembagaannya dan masalah-masalahnya gitu. Terus setelah itu saya tetap berkarir di dunia jasa. Tapi ternyata ngurus perguruan tinggi tidak sesederhana itu. Tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Karena ada kontinuitas gitu. Peraturan juga berubah-berubah. Dan itu nggak pernah selesai. Jadi hidupnya tuh terus gitu. Dinamikanya itu malah luar biasa gitu. Nah, ketika saya ngelihat mahasiswa kemudian enggak besok pokoknya tahun depan aku harus pindah nggak di sini gitu. Ada mahasiswa datang, ini masalah masih banyak. Mereka ini kalau nggak ada yang bantu, maksudnya yang benar-benar fokus untuk ngurusin kampus ini bakalan runyam. Tanggung jawabnya kan karena mahasiswa ada orang tua Mas, ya kan? Sehingga kita nggak bisa lepas begitu saja gitu. Akhirnya keterusan sampai dengan sekarang ini. Bukan terjebak, bukan bisa jadi itu masuk ke jalan yang salah, tetapi ternyata menjadi sebuah anugerah. Karena akhirnya oh ya ini kayaknya sesuai dengan jiwa saya gitu. Dan karena sesuai doa orang tua tadi. Oh doa orang tua juga. Jadi orang tua saya tuh pengennya, ini flashback lagi ya. Jadi pengennya dulu tuh saya jadi bidan gitu. Nggak tahu apa gitu. Kata alasannya sih lucu sebenarnya. Pengennya tuh saya pakai cap pasti akan terlihat cantik. Oh, sederhana itu kan. Padahal saya tahu di sana itu yang ngurusin nggak sederhana itu kan, ada tanggung jawab ngurusin bayi dan ibunya. Nanti kalau misalnya salah penanganan akan ada kematian kan, tanggung jawabnya besar. Meskipun saya sudah mencoba gagal, saya bersyukur sebenarnya gagal.
Cuma mungkin ya ibu saya ya udahlah nggak terima ya enggak apa-apa. Tapi ternyata Tuhan mewujudkan dengan cara yang indah seperti ini. Jadi wujud kompromi doa ibu saya, harapan ibu saya sama keinginan diri saya sendiri. Akhirnya terwujud dengan cara yang entah bagaimana, jalannya kan muter-muter juga. Akhirnya saya masuk terjebak di sini dan saya anggap ini sebagai sebuah anugerah. Gitu. Awalnya tersesat kan, tapi tersesat di jalan yang indah gitu. Karena di sini ternyata menjadi sebuah wahana bagi saya untuk ya ini tadi mengejawantahkan idealisme saya. Ketika di dunia politik saya nggak mungkin kok idealis. Saya bakalan habis gitu, karena nggak bakalan punya teman kan Mas, karena harus ada banyak kompromi di sana gitu. Tapi kalau di dunia pendidikan, prosentase idealisme itu jauh lebih tinggi daripada yang kompromi, karena memang nggak bisa kan Mas, kita hidup fair aja lah kita gitu, nggak usah munafik kan gitu, pasti ada beberapa kompromi. Tapi idealismenya itu jauh lebih besar daripada yang kompromi tadi gitu. Jadi banyak hal yang bisa saya lakukan, apalagi ini tidak bicara tentang mimpi saya saja, karena sebenarnya kan bukan mimpi saya kan ini. Tetapi ini adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan sebagai anugerah karena doa ibu saya dan juga kompromi tentang keinginan saya itu, sehingga ini menjadi sebuah tanggung jawab besar. Ada harapan dari generasi bangsa, ya kan, apalagi ngelolanya tenaga kesehatan. Mereka itu nanti bakalan ngelola manusia juga. Kan beda ketika itu misalnya meskipun tetap sebenarnya tanggung jawabnya sama, cuma kan kalau yang satu ngurus mesin misalnya rusak salah bisa dibuang di laut, paling nanti pencemaran gitu ya. Tapi kalau ini manusia, kalau dia salah penanganan yang terjadi apa gitu. Contoh aja sekarang lagi COVID-19 ini kan tantangan yang luar biasa besar pada dunia kesehatan. Meskipun ini masuk ke beberapa dunia berdampak ke semuanya, tapi ini merupakan tantangan besar bagi dunia kesehatan yang menurut saya harus banyak perubahan di dunia kesehatan ini dengan adanya COVID ini. Sehingga salah satunya ya ilmu yang dimiliki oleh tenaga kesehatan itu tetap harus update dan dia tidak boleh buta dengan berbagai ilmu yang lainnya termasuk politik. Politik juga. Betul. Karena memang ada keterkaitan di sana. Walah ya sangat. Tapi sebelum terkait yang lain-lain, kita mungkin bisa rehat sejenak, Ibu. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam, mungkin kita akan ngobrol tentang bagaimana perempuan ini bisa seperti ibu gitulah di Bojonegoro seperti itu. Jangan kemana-mana, hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya, kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik, dan kami masih bersama Ibu Nurul Zariatin, sosok perempuan dari Bojonegoro yang saya bilang beda dari yang lain, karena kalau perempuan Ibu lahir di era 70-an terus bisa keluar kota itu kan sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana dari lahir di Desa Sumberagung, Kecamatan Dander, sampai desa kecil yang mungkin jaraknya 15 kiloan dari kota, ini bisa kuliah di Brawijaya. Mungkin bisa apa sih yang memotivasi waktu itu? Kalau motivasi memang saya sih lebih suka bicara gini. Saya tuh ingat betul, saya salah satu perempuan kalau waktu itu kan ya anak gadis yang menjadi inspirasi para gadis-gadis di desa saya untuk bisa mendobrak satu budaya yang di sana meskipun ya nggak terlalu seperti Siti Nurbaya dulu sih. Cuma memang masih sangat jarang perempuan yang diizinkan kuliah. Jangankan di luar kota, di dalam kota saja itu masih jarang. Paling setelah SMA nikah. Sebenarnya saya juga mau begitu, mau dibegitukan maksudnya. Jadi sejak SMA kelas 2 itu sudah ada yang lamar kan gitu. Cuma saya tuh nggak pingin gitu. Pertama kalau memang sebenarnya saya punya pacar sendiri gitu kan. Cuma kompromi lagi, karena kalau misalnya saya memaksa, saya sama ini gitu. Ibu saya kan masnya sama itu. Akhirnya solusinya saya pengen kuliah kok, saya nggak ingin nikah dulu. Gitu. Saya pengen kuliah. Gitu. Ada alasan sebenarnya di situ. Ada alasan sebenarnya. Motivasinya nggak bagus sih sebenarnya. Cuma sebenarnya juga ada dari guru. Jadi misalnya kan kebetulan waktu itu saya juga dapat ranking 1 ya di SMA-nya gitu, sehingga Eman kan kalau kemudian habis tutup buku buka tarup istilahnya kan gitu. Sehingga kan ditanya kan cita-citanya apa gitu. Sehingga akhirnya
saya memilih untuk pokoknya kuliah gitu. Jadi percintaan lupakan deh semuanya. Mau itu dijodohkan, mau itu pilihan sendiri, pokoknya lupakan. Kita pingin untuk bisa merubah diri sendiri itu. Pasti akan banyak tantangan di sana gitu. Nah, sudah akhirnya sampai ada drama lah sebenarnya itu. Dramanya itu saya sampai pokoknya dalam waktu 1 tahun itu sempat tidak bicara dengan baik sama orang tua. Maksudnya kalau zaman istilahnya Jawanya apa? Disatru sama orang tua. Gara-gara tidak mau dinikahkan. Gitu. Cuma saya tipe orang yang keras ya. Jadi udahlah pokoknya yang penting saya dihidupi di situ ya udah. Saya sekolah aja jualan es. Jadi saya hidup dari bayar. Enggak yang waktu sekolah SMA aja. Karena ibu pengen saya nikah mau aja. Gitu. Selama 1 tahun. Udah sampai mentok saya sholat istiqoroh gitu, aduh gimana caranya, akhirnya saya bikin surat Mas. Jadi bikin surat menceritakan semuanya unek-unek termasuk. Zaman dulu masih ada diary gitu ya, nulis-nulis. Tapi ini surat untuk orang tua. Oh, untuk orang tua. Iya, surat untuk orang tua. Jadi saya tinggal di surat gitu, saya taruh di meja beliaunya. Intinya di poin yang paling inti adalah saya tuh pingin kuliah. Pokoknya semua yang itu saya lepaskan. Jadi bukan karena soal si A atau si B itu. Jadi udah, ternyata ibu saya berubah. Gitu. Jadi mengizinkan akhirnya, dan saya kemudian baiklah, hubungannya kembali baik gitu. Saya mengizinkan saya untuk kuliah dan alhamdulillah kok yang penting kan bisa menjawab itu tadi, tantangannya adalah saya harus diterima. Kan gitu. Nah alhamdulillah banyak dukungan dari guru, teman-teman saya juga itu, jadi dari guru saya itu juga dikasih jalan untuk ikut kayak kursus-kursus lah. Akhirnya pernah berangkat di Jogja juga, sana ada bimbingan di Jogja itu atas jasa dari guru saya juga sama teman-teman. Udah sana masuk, pilihannya apa belum terpikirkan, pikir apa itu pilihannya. Akhirnya ada satu ini lucu juga sih, dari film. Di film itu ada waktu itu filmnya siapa ya, saya lupa. Subila juga. Jadi pengacara. Kamu jadi pengacara di film itu. Oh keren ya jadi pengacara. Artinya kayaknya saya pengen jadi pengacara perempuan. Ya udah, aku pengen di Fakultas Hukum. Gitu. Udah, hanya milih di jurusan itu. Ya satu itu saya nggak milih yang lain. Pokoknya Fakultas Hukum. Udah, alhamdulillah keterima. Ya udah, akhirnya diizinkan berangkat ke sana, dan ya itu tadi drama lagi karena orang tua sudah mengizinkan berangkat ke sana di atas satu mobil. Jadi ada orang-orang desa ikut juga. Terus kemudian sejak saya itu akhirnya ada banyak anak perempuan yang diizin kuliah dan di luar kota. Itu sejak saya pertama kali yang kuliah keluar kota dan jenis kelamin perempuan dari desa saya. Kalau di Bojonegoro kota pastinya sudah banyak, tapi kalau dari desa saya ada yang pertama. Jadi langsung diterima, diantar sama keluarga, sama tetangganya. Tetangga ikut juga kan, kalian rekreasi kan Mas. Bagaimana? Itu kalau jemput juga gitu. Jadi tetangga pasti ada yang karena sekalian rekreasi. Itu romantikanya dulu ketika kuliah sebagai seorang perempuan desa yang kebetulan bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah di Malang. Dan di sana ternyata juga menjadi salah satu ketua Kopri PMI Malang. Artinya lingkungan di sana pun makin berwarna. Iya, meskipun saya masih belum seperti yang sekarang. Saya lebih banyak kalau orang dulu mengenal saya itu cenderung pendiam. Gitu. Nah berubahnya itu ya ketika saya masuk di LSM, kemudian di sini itu. Di sini tanggung jawab, Mas. Tanggung jawab. Jadi, nah sebelum kesini lagi, jadi ada satu hal yang saya juga ingin para pemirsa tahu sih. Jadi di LSM tadi itu saya berperan sebagai apapun. Kemudian saya juga pernah di Infos itu kan juga digandeng oleh salah satu LSM dari Jogja. Nah di sana dikasih banyak sekali tanggung jawab, gitu. Dari fotokopi, organis orang, tanggung jawab dengan wartawan, tanggung jawab dengan ini, termasuk keuangan dan sebagainya. Jadi semuanya, maunya dipasarkan ke saya, gitu. Karena alasannya efisiensi. Oke, pokoknya saya jalanin, saya nggak ada ngeluh-ngeluhnya. Misalnya disuruh dokumentasi, nggak ada kamera. Nggak dikasih kamera, tapi harus ada dokumentasi. Ya pokoknya bagaimanapun caranya saya harus bisa. Gitu doang, saya nggak pernah ngeluh. Gitu.
Dan ternyata hal itu bermanfaat sekali ketika di sini. Jadi saya di sini kan juga diawali dengan masalah tadi kan, jadi banyak masalah, banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan, modal juga, pokoknya modal nekat kan gitu. Untungnya saya sudah dilatih tangguh di dunia NGO itu tadi. Kalau dunia NGO kan nggak usah kantor di bawah pohon keras bisa kan gitu. Makanya saya tadi bilang, dia bilang kan mau gaya preman, mau gaya oke lah, yuk aja. Ternyata itu manfaatnya besar di sini. Jadi gebrak meja juga ada manfaatnya. Karena kalau orang NGO itu kan ngomongnya kan gitu ya, kadang-kadang kan ya namanya ketika kita sedang mempertahankan berdebat itu kan biasa kan di NGO. Kalau di dunia akademisi kan apalagi kesehatan itu mereka senioritasnya agak coba ketika itu ada orang yang salah terus nggak ada yang berani mengingatkan, itu menurut saya bahaya. Karena kalau itu orientasinya hanya untuk pribadi. Nah ketika saya masuk di sini banyak sekali ilmu yang bisa saya terapkan, sehingga ada satu pesan yang ingin saya sampaikan ke pemirsa sih, dimanapun kamu berada, tanggung jawab yang diberikan ke kamu lakukan sebaik-baiknya. Selesaikan dengan sebaik-baiknya, jangan melihat uang. Maksudnya jangan melihat salary yang akan kamu terima pada saat itu. Gitu. Karena ternyata bisa jadi ini adalah salah satu cara Tuhan membodoh kamu untuk nanti kamu disiapkan untuk sesuatu hal yang harus kamu kerjakan di masa yang akan datang. Nah kalau saya kan saat ini ya di sini ini. Jadi bekal saya di LSM, kemudian dulu di organisasi mahasiswa saya, semuanya bermanfaat di sini. Karena ketika di sini semuanya kosong. Saya dulu nggak ngerti dunia perguruan tinggi. Saya harus belajar. Sama seperti di NGO. Saya dipasrai keuangan, dipasrai ini dan itu. Aku hukum, orang ngerti akuntansi. Tapi prinsip saya, ini turunan dari prinsip ayah saya, tidak ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan. Kalau pekerjaan itu terlihat mata. Pekerjaan yang kelihatan mata saja bisa. Paham maksudnya apa? Dunia magic itu kan ya ini kan ada kan itu aja bisa kok dilakoni orang, apalagi yang kelihatan. Itu prinsip yang diajarkan bapak saya dan itu saya pegang juga gitu. Nah, jadi akhirnya pokoknya harus belajar, ternyata ya benar bisa. Dan waktu itu di NGO juga jarang kan masih perempuan. Jarang. Dan apakah tidak terasa beban ketika NGO ini menjalankan program dan di tengah perjalanan ada tantangan begitu banyak? Kalau ya alhamdulillahnya teman-teman saya itu support semua sih. Jadi yang laki-laki juga nggak terlalu patriarkis. Misalnya lu perempuan nggak boleh masuk ke situ, enggak juga. Mereka support karena memang pada waktu itu kan juga memang lagi besar-besarnya kaum pengaruh semaan gender kan. Jadi perempuan malah didorong. Sehingga itu menguntungkan saya juga itu di satu sisi. Saya itu sudah berkeluarga. Sudah. Jadi dan keluarga juga support. Nah itu satu hal lagi juga. Jadi yang mungkin pemirsa juga perlu tahu. Jadi ini juga satu rumus yang saya pakai. Selesaikan dulu urusan domestik. Jadi termasuk kesepakatan sebelum kamu masuk ke dunia pabrik. Jadi selesaikan dulu supaya apa nggak mengganggu. Termasuk prinsip maksudnya. Jadi komunikasi ini harus terbangun di dunia domestik kamu dulu. Supaya nggak ada pernah ya misalnya. Aku ada prinsip yang anak-anak saya juga harus tahu bahwa ini kayaknya terlalu besar prinsipnya, tapi memang itu aku. Ya entah itu nanti wujudnya kecil atau bagaimana. Jadi aku punya prinsip, aku itu bukan hanya untukku dan keluargaku, tapi untuk bangsa dan negaraku juga. Nah ini kan wujudnya nanti tergantung Tuhan kan. Nggak harus jadi presiden, nggak harus jadi bupati kan. Mau dimanapun yang jelas ada satu karya yang dinikmati oleh pabrik, bukan hanya untuk keluarga. Artinya ada kebermanfaatan. Iya, gitu. Dan mereka harus ridho. Gitu. Suami anak saya juga harus ridho. Tidak boleh menuntut saya hanya untuk mereka saja. Harus ada ketika mereka datang, kayak gitu. Itu harus diselesaikan. Gitu. Kalau ini belum selesai, jangan pernah melangkah ke pabrik, karena nanti akan rusak. Banyak masalah. Di sini masalah, di dunia pabrik masalah. Karena kamu pasti ngerepotin. Karena ngerepotin teman kamu, repotin atasan kamu. Karena misalnya, Bu, saya nggak boleh pergi ke sana karena sama suami saya, nah itu kan berarti belum selesai. Dan membagi waktunya bagaimana? Sebagai ibu rumah tangga dan satu sisi juga sebagai pekerja. Kalau pengertian sudah terbangun, akhirnya kan enak aja. Misalnya saya ada urusan, terus suami bisa ya suami. Kalau enggak ya saya akan gitu aja. Nah, kalau sudah terbangun. Kalau anak-anak masih kecil kan memang harus antara suami dan istri. Memang sebelum menikah apakah memang ada
Enggak, komunikasi? belum. Terbangunnya ya pada waktu, ya ini mungkin kan menghadapi tantangan ya. Akhirnya kan saya termasuk orang yang berpikirnya udah cepat kan gitu. Oh ini kayaknya harus seperti ini ya, harus ini yang harus dilakukan. Jadi itu ketika ada tantangan, karena diitik-itik sama teman saya, aduh kamu ngapain sih kak? No emang kamu kok di rumah aja, itu udah terbesit. Ya udah aku harus ke pabrik. Maksudnya itu supaya tidak hanya begini-begini saja kemanfaatannya. Tapi bertahan berapa ketika Sampai anak saya itu TK sama SD. Jadi mereka sudah agak bisa ditinggalkan. Pernah juga mereka itu masih nenek saya aja. Saya sudah mulai masuk di dunia perempuan. Jadi maksudnya dunia aktivis perempuan. Cuma belum jadi leadernya. Masih ikut-ikut gitu aja. Jadi pembicara kayak gitu sudah, cuma belum masuk penuh gitu belum. Anak saya sudah mulai saya aja. Dua-duanya kan masih belum bisa ditinggal. Jadi gitu. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita rehat sejenak. Dan kami juga ingatkan untuk Anda yang mungkin belum subscribe dan juga bunyikan loncengnya bisa klik ya di sana, karena memang Eman seperti tadi yang disampaikan Ibu Nurul, kalau ada sebuah momen di mana kita hadirkan sosok atau mungkin konten atau playlist atau video yang memang menginspirasi untuk Anda, jadi langsung saja diklik ya. Dan pantau terus hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik dan masih bersama sosok perempuan dari Bojonegoro yang menginspirasi untuk kita semuanya. Bu Nurul, ini kan sudah banyak tadi diungkap bagaimana jenengan bisa bangkit dari kampung Keterpurukannya sampai mau dinikahin nggak mau, iya. terus sampai kuliah di tempat yang jauh hingga akhirnya masuk ke dunia NGO, LSM dan sebagainya. Sebenarnya kalau bicara tentang persentase gitu, sebenarnya potensi Anda ini di mana? Seorang entrepreneur atau mungkin manajerial ataukah apa sebenarnya? Ada anak buah saya, kalau tapi rekan kerja juga. Dia dulu juga kuliah di sini, sekarang kerja sama saya, itu selalu bilang gini, ibu itu konseptor, eksekutor, evaluator juga. Jadi konsep aku iya gitu, karena yang mendesain konsep di sini juga ya saya gitu. Tapi saya juga sekaligus mengeksekusi, sekaligus mengevaluasi. Tetapi sebenarnya itu dalam proses pengkaderan. Nah kalau ditanya tentang aku lebih ke, sebenarnya lebih suka di leadership-nya ya, sebagai leader ya gitu. Cuma seorang leader itu kan harus bisa mengentertain, Mas. Dia entrepreneurnya juga harus ada gitu dari semua sisi, sehingga karena berjalannya sebuah kan apalagi sitkon kayak gini, ada banyak sekali tantangan. Kemudian disruption-nya juga di mana-mana. Kalau kita seorang leader itu tidak punya jiwa entrepreneurnya, itu juga akan habis juga. Kalau kita terlalu hanya sekedar mengacu SOP dan sebagainya. Tapi kalau kini mengelola perguruan tinggi, kalau saya terlalu entrepreneurnya ini yang maju, kita nggak patuh terhadap ada SOP dan semua, ya juga hancur gitu. Kan nggak bisa. Sehingga semua hal itu sebenarnya saya harus kuat gitu. Cuma kalau disuruh milih, saya suka leader sebagai leader sosok gitu. Pimpinan, seneng nyuruh. Karena dulu sering disuruh kayaknya. Dari dulu sih enggak, aku jadi kadang itu Tuhan itu kok kayaknya dimanapun tempat ketika saya ada, ya kok saya jadi pimpinan Mas. Iya, apapun saya gitu. Meskipun misalnya nggak nampak diri aja juga enggak. Prejengannya gitu. Mungkin sudah. Mungkin nggak tahu ya. Misalnya dulu di Malang, saya sebenarnya juga nggak pinter-pinter amat waktu itu, juga masih pendiam waktu itu ya. Tapi kok ya jadi ketua Kopri gitu. Jadi sekali kadang itu kalau malam kan katanya kita harus sering-sering bersyukur kan. Ya, yang saya syukuri itu. Jadi salah satunya, kok Tuhan tuh menempatkan saya dimanapun kok sebagai leader ya. Nah itu akhirnya kan yang mendorong saya, ya harus saya punya tanggung jawab dong. Kalau saya harus tahu kan. Jadi untuk bisa mengembangkan sayap saya di hidup ini menjadi lebih manfaat kan, harus sering dialog sama Tuhan. Peran kowe iki apa toh ning donya iki kan gitu. Sehingga saya mungkin peran aku sebagai leader, entah itu di mana, entah itu di titik mana gitu loh. Kan leader nggak harus, tadi saya bilang nggak harus bupati, nggak harus gubernur, nggak harus presiden kan gitu. Di titik manapun, jadi saya harus bisa menguatkan diri saya untuk menjadi seorang leader yang ngayomi ngopeni. Yo nyenani barang Mas. Nyenani barang gitu.
Dan ini kan sudah banyak hal yang dilakukan. Sebenarnya masih ada nggak harapan atau mungkin cita-cita yang belum kesampaian? Banyak. Tapi tidak mimpi pribadi. Jadi kalau dulu mimpi pribadi kan tadi punya pacar ganteng, hidup kaya raya kan gitu. Tapi lebih ke mimpi sesuai tanggung jawab saya sebagai pimpinan di kampus. Ya mimpi tentang kampus. Jadi pengennya kampus ini menjadi kampus yang besar. Besar bukan hanya besar gedungnya, tetapi manfaatnya. Manfaatnya terutama pada masyarakat gitu. Itu mimpi saya. Jadi menjadi salah satu kampus yang kebanggaannya orang Bojonegoro gitu. Dan ini belum tercapai. Saat ini saya merasa ini masih terlalu kecil untuk Stikes Iksada. Kita sih masih berproses. Kita berusaha untuk tidak hanya di kesehatan nantinya. Gitu. Nanti kalau sudah turun izinnya ini nanti untuk kita bisa berperan lebih ke sini dah ya. Harus. Saksikan itu perubahan. Iya. Jadi mimpinya itu Mas, jadi masih belum tercapai. Kalau banyak orang kan ketika saya muncul misalnya kemarin bikin konten berani bicara gitu. Mbak mau nyalon jadi apa gitu. Misalnya mau nyalek ya. Karena sudah mendekati ini. Padahal kemarin kan belum ya. Tapi cek sound. Betul. Mungkin dikiranya saya sudah investasi kan gitu. Karena banyak program. Sampai dari ini saya masih belum tertarik ke dunia politik. Tapi pengamat iya. Saya suka gitu loh, karena suka ngamati, suka berteman dengan mereka juga suka. Karena nggak boleh nggak suka gitu kan, karena perguruan tinggi ini pun juga dipengaruhi oleh dunia politik gitu, bukan hanya kesehatan saya bilang tadi gitu, sehingga nggak boleh kita buta terhadap dunia perpolitikan itu. Gitu. Tapi saya tidak ada sampai dengan hari ini, nggak tahu kalau besok ya. Nah nanti kalau besok berubah, nanti saya dibilang Bu Nurul lama dan Bu Nurul baru. Dan sebenarnya nggak sampai dengan hari ini, saya masih tetap konsisten di kampus, karena saya merasa ini tanggung jawab Tuhan dan aku merasa belum sempurna menyelesaikan. Kalau sudah sempurna kan nanti regenerasi kan gitu. Kalau ini masih perjuangannya masih panjang gitu. Kok saya ibrik-ibrik ke dunia lain, berarti saya nggak tanggung jawab. Kalau saya gitu, sehingga masih belum ada ketertarikan untuk masuk sebagai praktisi di dunia politik. Nek ngamati asik gitu. Nah, kalau ini tadi sudah ngobrol tentang dunia politik dan mungkin boleh nggak nih disampaikan ke para penonton yang ada di rumah, apa sih hal-hal yang membedakan di era jenengan ketika masih duduk di SMA, mungkin dengan gadget yang belum begitu canggih, IT, informasi teknologi yang masih jauh banget, dan saat ini sudah berubah. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan itu pasti karena memang ya namanya dunia teknologi itu berkembang dengan begitu besar. Salah satunya ya adab, etika, sopan santun dari generasi penerus bangsa itu. Di zaman kita dulu sama guru itu kan pasti sopan santunnya ada gitu ya. Meskipun saya waktu itu juga termasuk orang yang agak bandel, tapi guru yang muda kita kerjain. Tapi kalau sudah senior tuh pasti nggak berani ditegur kita, terus tawaduknya ada. Kalau sekarang itu enggak, sudah. Terus ditambah juga dengan pengaruh dunia digital ini tadi kan luar biasa ya. Itu juga menjadi bagian yang sebenarnya saat ini juga kita perhatikan gitu. Jadi kita melarang tidak bisa, ya kan? Tapi kalau kita itu terlalu membiarkan, nanti mereka akan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Kenapa? Karena contohnya misalnya gini, sekarang kan lagi online ya. Ya ini terlepas dari kebijakan, nggak usah kritisi kebijakan pemerintah. Tapi dampak dari online ini tadi, transfer knowledge-nya mungkin dapat knowledge-nya doang. Tetapi mengenai bagaimana transfer pada perilaku sosial untuk beradab, berbudaya, gotong royong dan sebagainya itu yang agak susah. Berkurang. Kemudian dinamika hidup, proses hidup lah ya. Dinamika proses hidup sebagai manusia dari SD, SMP, SMA itu hilang. Karena dia akan di kamar doang. Ngadep laptop, kan gitu toh. Dia sibuk dengan digitalnya, dengan gadgetnya, apalagi dengan online-nya itu kan akhirnya dari jam 7 sampai jam berapa. Kalau SMA kan sudah gitu ya, kalau SD kan paling berapa jam gitu doang, suruh joget-joget depan kamera, store gurunya kan itu. Miris sebenarnya, tapi ini kan beda lagi ya, nanti itu akan lebih dalam lagi jawabnya. Kalau ini yang ringan-ringan saja. Perbedaannya untuk anak sekarang, itu mereka memang ya seperti slogannya ya, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh.
Sehingga sering saya bilang ke mahasiswa saya itu, sakjane karepmu apa? Kalian itu dididik menjadi orang yang tidak jelas tujuannya. Loh kok gitu Bu? Lah contohnya, kamu bersama dengan teman-teman kamu jejer-jejer seret, tapi kamu asik dengan teman kamu yang ada di jauh. Ketika teman jauh kamu tuh datang, kamu pun asik. Misalnya kan dia jauh sama si A, dia asik pada saat dia sama si B, si C, dia asik sama si A yang ada di dunia sana gitu, di dunia kan dia berantah pakai ini. Nah ketika si A itu datang ke kamu pun asik dengan ya, terus jadi tujuanmu apa yang kamu kehendaki? Itu sebenarnya itu bisa kamu pikirkan dengan lebih dalam loh gitu. Sehingga akhirnya gadget itu akan membuat kamu tuh menjadi manusia yang tidak jelas. Makanya oke, enggak apa-apa, ini adalah teknologi yang membantu kamu. Tapi jangan habiskan waktu kamu sampai kamu kemudian menafikan sentuhan-sentuhan yang nyata dengan orang-orang di sekitar kamu gitu. Sehingga merasa terabaikan. Seolah-olah kamu ramai tapi semu. Ya kan? Karena hanya mereka asik di imajinasi gadget, aja. Ya, imajinasi aja. Misalnya di dunia media sosial. Mereka posting, sedih posting, bahagia posting, nanti nunggu like, nunggu komentar gitu. Apakah dukungan itu nyata? Kan sebenarnya enggak. Tapi kalau mereka itu hadir, misalnya dia sakit dijenguk hadir bahwa kue nyata loh Mas. Kalau itu kan cuman cepat sembuh ya, bener nggak sih dia itu mendoakan cepat sembuh? Bener nggak? Ada emotion tertawa, menangis, bener nggak dia menangis atau tertawa? Jangan-jangan ketika dia itu ya Allah aku sedih menangis ternyata dia tertawa, kapokmu kapan nggak tahu. Betul, jadi kan semu, semuanya semu gitu. Sehingga ini yang membedakan. Jadi generasi zaman dulu tuh tumbuh dengan tantangan yang nyata. Kalau sekarang itu kan ada perbedaannya, mereka itu tumbuh dengan apa itu namanya istilahnya tantangan-tantangan yang sebenarnya membuat mereka tuh menjadi absurd. Tapi ya itu tadi, bukan berarti ada plus pasti ada plus minusnya kan. Mereka lebih canggih di teknologi, anak-anak zaman sekarang. Kalau anak zaman dulu kan enggak. Cuma belum tentu bahwa anak zaman dulu tuh tidak lebih baik. Karena pencipta teknologi itu lahirnya tidak sekarang. Betul. Yang sekarang itu mereka penikmat. Iya kan? Iya kan gitu, penikmat. Dia menggunakan teknologi bisa, tapi menciptakan yang menciptakan orang-orang lama. Yang mereka dulu main pasir. Nyata gitu, menyentuh secara nyata. Ketika dia TK, ketika apa, mereka menyentuh secara nyata gitu. Nah kalau zaman sekarang kan enggak, mereka sudah dikasih ini, dari kecil udah dikasih gadget dan sebagainya itu, dan ini ternyata merubah perilaku mereka, gaya hidup berubah Mas, gaya hidup berubah banget, akhirnya kan coba mereka itu nasionalismenya juga terpengaruh loh, semu loh nasionalisme, cuma paling masang bendera gitu doang. Ya kan, tapi atau mungkin buat mereka, meme-meme gitu ya? Iya meme-meme, tapi produk mereka yang dipakai dari mana? Budaya yang mereka banggakan, Korea. Yang ibu-ibu seperti saya, India. Saruhan. Budayanya kita tenggelam, kan gitu. Nah ini kan PR panjang gitu. Kita tidak boleh menyalah-nyalahkan, karena ini justru di satu sisi kan kesempatan juga kan kita untuk mengangkat budaya kita. Bisa jadi saat ini juga banyak orang-orang yang ingin kembali ke masa lampau. Bisa jadi ingin kembali ke masa lampau itu lebih kepada gini. Nah, satu lagi bedanya antara orang zaman dulu, generasi zaman dulu dengan sekarang. Kelebihan generasi dulu itulah psikomotoriknya itu top. Lebih banyak gerak dan lain sebagainya. Banyak gerak itu, sehingga makanya saya sering bercanda anak-anak itu, kalian tuh tahu nggak, ini bercanda sih. Kalau nanti perang Indonesia itu, orang-orang tuh pasti mereka itu, nggak usah kamu tembak, nggak usah apa. Kita takut tikin aja, mereka suruh lari mati mereka. Karena apa? Mereka nggak pernah latihan fisik. Jadi contoh aja mereka, ini kan tak lantai 3 dulu nggak dipakai, terus udah ke lantai 3, masuk aku. Gitu. Terus anak-anak lantai 3 capek jalannya, aduh. Terus makanya aku bilang gitu tadi, ini nanti ke depan generasi kita kalau orangnya seperti kalian, kita perang fisik ya misalnya gitu, itu nggak usah pakai tembak, suruh gini-gini aja, suruh lari lapangan mati semua kalian, gitu. Mereka tertawa ya. Dan itu terbukti karena ternyata mereka ketika tak ajak naik, saya aja nggak ngos-ngosan, mereka ngos. Jadi lebih parah mereka mungkin. Lebih parah saya. Kalian tuh kan masih muda, usia kalian tuh jauh di bawah saya. Kok udah gini, padahal saya enggak. Kecuali kalau pakai masker double, kan saya juga menguji diri saya ya, Mas. Misalnya pakai masker 1 enggak apa-apa, pakai masker 2 ngap memang, menggeh gitu. Nah, mahasiswa nggak pakai masker aja ngap. Berarti kan mereka karena terbiasa pakai ini nggak tahu di mana di kamar atau di mana kan duduk doang.
Tapi mereka merasa sudah berselancar kemana-mana, padahal mereka diam di situ doang. Hidupnya virtual. Hidupnya virtual. Tapi, kesehatan pengaruh besar. Iya. Kesehatan juga, kan banyak juga kan anak-anak kecil yang mereka sudah matanya terganggu. Mereka ngelihatnya sudah nabrak-nabrak, karena dari kecil mereka sudah diajak untuk ya dikasih gadget sama anak-anaknya. Dan juga banyak orang tua yang akhirnya menyesal, karena mereka dari kecil ngasih gadget itu. Akhirnya kan kelainan Mas, anaknya. Betul. Nah, ini tantangan kita bersama. Nah, lebih menantang lagi, bagaimana kondisi real Bojonegoro, Bojonegoro sendiri, Bu, dalam melihat mungkin sudut pandang jenengan dari era 80, 90, bahkan sampai saat ini. Ya, yang jelas pembangunan Mas sangat maju ya. Sangat maju. Nah, pastinya kan juga dari dulu itu misalnya saya berangkat dari rumah saya naik kontel ke SMA di kota. Hujan pasti itu adalah kesedihan yang luar biasa. Karena apa? Harus melewati jalan yang berlumpur. Gitu. Kalau sekarang kan sudah enggak, rata-rata ya minimal ada paving lah. Kalau enggak ya minimal itu batu koral itu kan sudah enak untuk dilewatin kan gitu. Terus beberapa tempat kan juga sudah aspalnya lancar. Dari sisi infrastrukturnya itu pasti lebih memudahkan sekarang. Kalau dulu harus ditempuh 30 menit misalnya, sekarang kan cukup mungkin 15-20 kan sudah motor. Kalau sudah motor ya masih tetap ya Mas. Kalau misalnya 45 kecuali ngepul pakai ini. Cuma ya itu bagusnya dulu tuh fisiknya kita, psikomotorik kita kuat gitu. Karena kan pagi sepedaan. Kalau sekarang kan enggak, akhirnya kan ada gerakan sepeda bersama itu. Olahraga sepeda itu. Kalau dulu kan SMA masih sepedaan. Sepedaan ontel. Kalau sekarang kan SMP aja udah banyak. Pakai motor. Pakai motor. Pakai motor. Kalau dari ini hal yang lain seperti makanan, kuliner. Ini lebih kalau sekarang itu udah kayak kota besar ya Bojonegoro. Jadi lah zaman saya dulu paling lontong di pinggir jalan. Bakul getuk goreng. Getuk ini kalau sekarang kan beraneka ragam. Getuk aja itu ada getuk macam-macam. Ini getuk lindri. Getuk lindri sih masih tetap kan semua dulu. Kalau sekarang kan getuk apa itu yang dikasih keju, singkong digoreng kayak lupa aku namanya getuk apa, itu kan sudah banyak di Bojonegoro. Ada kreativitas di sana. Ya, sangat luar biasa untuk kulinernya. Maju banget kalau Bojonegoro itu. Terus bentuknya juga sudah luar biasa. Jadi kafe-kafenya sudah kayak di kota-kota kan. Udah instagramable banget gitu loh. Untuk anak muda nongkrong sudah nggak kehabisan tempat di Bojonegoro. Cuma nggak mengalahkan asik kita tuh nongkrong di pinggir Bengawan. Apalagi sampai main gitar, ditemani Mas Iwan. Suka gitar juga? Ya, suka tapi nggak bisa. Nggak bisa, nyanyi bisa? Kapan-kapan? Kalau nyanyi itu bisa. Masalah suara itu nomor 2. Nomor 27 itu. Pokoknya kalau nyanyi bisa. Cuma suara bisa didengarkan enggak gitu. Kalau positioning Bojonegoro saat ini bagaimana Ibu? Dari beberapa kota di luar karena saya pernah hidup di Malang juga, ketika kita bilang Bojonegoro itu mereka nggak ngeh. APBD saja kita nomor 2 kan. Nomor 2. Nah, itu kan sudah ngeri banget gitu. Jadi kan itu untuk saat ini pembangunan jalan juga luar biasa. Jadi menurut aku Bojonegoro itu sudah, kalau dibandingkan dengan negara kita kota-kota di tetangga lah ya. Di kota-kota tetangga yang untuk saat ini terutama karena kita dapat anugerah, masih menjadi anugerah ya saat ini industri migas itu. Semoga keterusan anugerahnya. Semoga keterusan. Dan jadi bencana. Ini tergantung dari masyarakat kemudian dan pemerintahnya juga. Insya Allah tetap menjadi anugerah. Ini kan dampaknya kan juga besar. Kalau dulu tenaga kerja udah masa lewat, kemudian muncul hotel-hotel. Meskipun sekarang karena PPKM ya mereka, tapi kan banyak hotel-hotel juga di Bojonegoro. Swalayan, meskipun belum bisa dikatakan mall ya, tapi setidaknya sudah ada banyak variasi pilihan bagi ibu-ibu seperti saya kalau pengen shopping. Bisa mandiri ngambil-ngambil. Ya, anak-anak muda itu tadi yang kafe-kafe juga sudah. Jalan juga sudah banyak membantu kita untuk ketika mau kemana kan cepat juga, semakin cepat. Jadi gitu. Ini sangat mendukung untuk semua kegiatan, termasuk dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan juga ini. Di Bojonegoro itu ada 15 perguruan tinggi, kurang lebih sekitar 15. Itu. Dibandingkan Tuban kan masih banyakkan Bojonegoro, sehingga saya dulu punya mimpi juga sih. Ini terkait mimpi di Bojonegoro itu, ini bisa jadi kota pendidikan. Kota pendidikan. Ya harapannya kan gitu, menjadi kota pendidikan, karena nanti itu akan impact-nya banyak kan di ekonomi, di pariwisata gitu. Kemudian ekonomi masyarakat bawah lah ini ya, pasti akan berjalan, pasti akan bergerak lebih dinamis dibandingkan ketika
hanya sekedar menggantungkan di sektor migas saat ini gitu. Ya kan gitu. Ya. Kenapa? Karena misalnya contoh, ini semua perguruan tinggi di Bojonegoro menjadi rujukan dari berbagai macam kota yang ada. Kan kita sudah punya anggaran besar itu. Betul. Jalan sudah diperbaiki. Tinggal nanti lembaga pendidikannya itu yang harus menunjukkan caranya kan itu gampang, mutunya eksistensi gitu. mereka. Iya, dari semua sisi sehingga mereka bisa melihat di Bojonegoro ada banyak sekali pilihan perguruan tinggi yang baik. Jadi nggak perlu keluar kota. Justru orang luar kota yang harus ke sini. Tapi kan gitu, karena kalau cuma dari Bojonegoro doang, Bojonegoro ke Bojonegoro ya berapa kecil. sih kan Ya, kecil gitu. betul, Jadi betul. dari luar kota melihat di sini gitu loh. Nanti akan menggerakkan ekonomi masyarakat bawah, kos-kosan contohnya. Ya. Makanan, kafe-kafe kan anak mahasiswa meskipun nggak punya duit kan tetap pengen nongkrong Ya. kan. Harga kafe. Iya. Dan juga bisa memberikan peluang ke mereka mahasiswa yang nggak punya duit menjadi pegawainya di kafe itu kan juga banyak ekonomi bergerak. Terus kos-kosan terutama banyak hal Mas yang bisa digerakkan, termasuk pariwisata. Ya. Kemudian apa namanya itu kayak fotokopi, hal-hal sederhana itu. Tapi itu kan masyarakat bawah akan bergerak. Termasuk contoh ini, kalau mau ospek, bukan namanya ospek yang mudah dikenalkan ospek itu, itu kan mereka butuh banyak pernak-pernik itu. Kalau saya ngelihat di kota-kota yang sudah menjadi kota pendidikan, masyarakatnya itu memanfaatkan momen itu untuk menjual pernak-pernik ini tadi. Jadi mahasiswa nggak usah bikin. Artinya masyarakat pun harus berperan, menangkap peluang juga. Betul, tapi kan kita bisa mengeduket, Mas. Ya, ya. Kalau misalnya kita udah gede nih, ini BEM-nya nggak usah di BEM lah, kita berdayakan masyarakat, mereka akan mau kok. Maksudnya kan pasti yang dibutuhkan bendera merah putih dibutuhkan, balon dibutuhkan, misalnya hal-hal yang memang selalu dibutuhkan. Ya. Nanti pengembangannya tiap tahun diurusin BEM misalnya kayak gitu. Ini kan memberikan kontribusi yang besar pada masyarakat kita gitu. Itu sih mimpi besarnya yang belum tercapai. Semoga terwujud. Amin. Gak lama. Amin, amin. Dan terakhir ini ada oleh-oleh dari kami. Kebetulan ini merchandise kaos yang kami hadirkan untuk sosok-sosok yang memang menginspirasi. Semoga menginspirasi. Ya. Merah ya warnanya? Warnanya merah marun. Jadi bukan merah beneran, merah marun. Apa filosofinya? Makasih. Dari nol menjadi lebih baik. Oke. Kalau merahnya ada filosofinya nggak? Merahnya ada filosofinya? Oh, enggak ada. Itu harus ditemukan. Ini mungkin sudah mendarah daging. Gitu sih mungkin. Gitu. Mendadak. Karena kalau ungu itu ada filosofinya. Ada filosofinya. Ada. Jadi itu wujud ketangguhannya, terus wujud kreativitas. Kemudian yang paling bukan ini ya, bukan ungu-ungu yang bukan. Itu bukan negatif lah ya. Bukan negatif. Orang tuh mengatakan ungu warna janda seolah-olah negatif. Iya, iya. Janda itu luar biasa loh, Mas. Betul. Kalau dilihat dari sisi bagaimana mereka bisa survive, menghidupi apalagi yang punya anak-anak mereka. Iya kan? Kayak gitu. Tapi orang kan konotasinya negatif. Itu justru saya luruskan. Iya, luruskan. Mumpung di sini, luruskan. Dari ungu itu kreativitas, lambang spiritualitas yang tinggi. Di bawahnya putih-putih punya malaikat. Manusia itu ungu. Nah, kita masuk di situ. Sehingga harapannya orang yang masuk ke sini, ke kampus ungu itu akan menjadi orang yang lebih baik. Nah, termasuk dari nol. Menjadi lebih baik dari semua. Siap. Terima kasih atas waktunya karena jenengan sibuk sekali. Enggak sibuk banget. Enggak. Sok sibuk aja. Semoga banyak hal khususnya manfaat yang bisa diterima oleh para penonton yang ada di rumah. Dan mungkin pesan boleh sih terakhir, mungkin yang pengen kuliah di Bojonegoro. Oh ya, untuk ini khususnya bagi warga Bojonegoro ya, marilah kita wujudkan mimpi menjadi Bojonegoro menjadi salah satu kota pendidikan. Karena nanti insya Allah itu dampaknya akan banyak untuk masyarakat bawah. Oke. Itu aja. Terima kasih kawan atas kesetiaan dan kebersamaan Anda, dan jangan lupa pantau terus hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Kami akan hadirkan sosok-sosok hebat yang bisa menginspirasi untuk Anda dan juga orang-orang yang sekitar. Saya Iwan beserta tim, ada Nanang Farudin, ada Dede. Sampai jumpa lagi. Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Terima kasih semuanya. Ukurannya L Bu itu. Harusnya XL.